Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat yang dilaksanakan 3-20 Juli kemarin yang diperpanjang hingga 25 Juli untuk level 4 dan 3 adalah salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan jumlah infeksi kasus COVID-19 yang meningkat tajam. Dengan instruksi ini, maka setiap instansi dan individu wajib ikut aktif mensukseskan PPKM darurat dan yang melanggar akan diberikan sanksi tegas agar ada untuk memberikan efek jera. Dalam pelaksanaannya, PPKM darurat mengatur seluruh kegiatan, diantaranya sektor esensial yang meliputi keuangan, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan, non-karantina COVID-19, serta industri ekspor. Semua dilakukan dengan sistem 50% work from home dan 50% work from office. Sedangkan untuk sektor non-esensial, pelaksanaannya 100% WFH DRS di rumah saja. Kemudian untuk adik-adik kita yang sedang belajar, para pelajar, mahasiswa, dan sebagainya, pemerintah juga meminta seluruh satuan pendidikan untuk melakukan belajar secara online atau daring. Pendengar Trijaya, kalau kita tilik PPKM dari awal Februari lalu juga sebenarnya sudah ada ya PPKM Mikro dan sebagainya. Hasil yang didapat juga positif dengan penurunan jumlah kasus COVID-19 yang cukup drastis. Per 7 Maret 2021, jumlah kasus aktif sebanyak 147 ribuan kasus atau turun 9.348 kasus atau 5,95% dibandingkan per 21 Februari 2021. Namun kasus COVID-19 kembali melonjak di bulan Juni dan Juli, bahkan 26 Juni mulai tinggi dengan mencapai 21.000 kasus per hari dan update terakhir kemarin 49 ribuan kasus sehari. Dampak luar biasanya adalah kondisi infrastruktur kesehatan yang kalang kabut, penuhnya rumah sakit, hingga langkanya persediaan oksigen. Memang sih banyak bantuan di mana-mana, tapi ini belum cukup untuk membuat semua pasien COVID terawat dengan baik. Oleh sebab itu, pelaksanaan PPKM darurat kali ini merupakan hal yang penting yang harus kita laksanakan bersama. Kunci utamanya adalah tingkat disiplin yang harus dibangun bersama, mulai dari pelaksanaan aturan, dalam hal ini adalah pemerintah pusat maupun daerah, sampai masyarakat yang paling bawah sekalipun. Semua harus bahu-membahu untuk mensukseskan PPKM kali ini. Lewat instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021, dalam instruksi Mendagri kali ini, gubernur, bupati, dan wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, akan dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis 2 kali berturut-turut sampai dengan pemberhentian sementara yang diatur dalam pasal 68 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Kalau kita mengharapkan masyarakat mampu hidup disiplin demi kemaslahatan masyarakat banyak, maka kedisiplinan ini harus tertanam dulu kepada aparatur negara yang menjadi pelaksana aturan tersebut. Aneh ya kalau masyarakat yang melanggar diberikan sanksi tapi pemerintah atau aparat tidak disanksi. Dengan kesungguhan yang terlihat, maka upaya untuk menertibkan masyarakat pun akan lebih mudah karena instruksi pembatasan ini dilaksanakan secara bersama-sama. Dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat yang bisa memahami dan menyadari pentingnya disiplin dalam PPKM darurat.